Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my program Let's Get English with Miss Rini. How are you today? Okay, today we will continue our topic still about procedure text. Now, our discussion is about language feature of procedure text. Okay, we continue our discussion. The competence of our learning today is to compare the language features of some procedure text. Jadi kita akan membandingkan ciri-ciri kebahasaan dari beberapa teks prosedur. And the second one is to understand the language features of procedure text. Jadi bagaimana kalian bisa menangkap makna terkait dari ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur. Okay. Language features of procedure text. Ciri-ciri kebahasaan yang sering digunakan dalam teks prosedur bahasa Inggris. They are antara lain 1. Using adverbial of sequence or we can call temporal conjunction. Yang pertama yaitu menggunakan kata sambung yang berhubungan dengan waktu. Adapun kata sambung tersebut yaitu first, next, then, after that, finally. First can be used for an action that happened before any others. So it is the introduction. Jadi first itu digunakan di awal prosedur. The second one, the sequencing, next, then, after that. They can be used for an action that happened after another action. Jadi digunakan sebagai kata penunjuk tindakan antara satu tindakan ke tindakan yang lainnya. And the last one, it is ended by finally. Jadi diakhiri dengan kata finally. Prosedur diakhiri dengan kata finally. The action that happened at the end after any others or after a long time. The second language features is using imperative sentence or we can call command sentence. Jadi ciri yang kedua yaitu menggunakan kalimat-kalimat perintah. Atau kalimat perintah ini sering disebut dengan imperative or command sentence. And every command sentence contain action verb. It is preceded by action verb. Jadi setiap kalimat-kalimat perintah itu diawali dengan kata kerja tindakan. Ya, jadi yang dimaksud dengan kata kerja tindakan adalah kata kerja yang memberikan respon tindakan, respon fisik, gerakan fisik terhadap seseorang. For example, in this text, you can see the word in a blueprint. Kata-kata yang berwarna biru. Combine, heat, mix, cook, turn off, and then eat. Nah, kesemua itu, keenam jenis kata tersebut adalah kata kerja tindakan. Karena ini adalah kalimat perintah, maka setiap awal kalimat langsung diawali dengan kata kerja. Kata kerja yang kita sebut dengan action verb. So, look at the example. The stages. All of the sentences are imperative. Combine the water, vegetable oil, salt, and cream of tartar in a large pot. Nah, itu adalah kalimat perintah. Sampai pada stages yang terakhir, semuanya merupakan kalimat-kalimat perintah. Now, the third feature is using the other adverbial to show the time, place, or quantity in detail. Jadi ciri yang ketiga yang merupakan ciri yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata keterangan yang lainnya yang menunjukkan tempat, waktu, ataupun jumlah secara detail. For example, in this text, 2 cups, 2 cangkir, 1 cup,
1 cangkir, 1 teaspoon oil, 1 sendok teh minyak, 1 cup cold water, 1 cangkir air dingin, 2 drops liquid food coloring, ya, 2 tetes pewarna makanan. Nah, itu merupakan keterangan-keterangan yang menunjukkan jumlah. And then in a large mixing bowl, di mangkok yang besar, itu menunjukkan posisi atau tempat. Nah, ciri-ciri kata tersebut itu sering sekali kita jumpai di dalam teks prosedur. Ya, jadi ada 3 ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Now we compare the following procedure text. Mari kita bandingkan 2 teks prosedur berikut. The first text is how to remove and clean the cover plate. Ya. And the second text is how to make no-cook play-doh. Sekarang coba kalian bandingkan dari 2 teks ini. How can the temporal conjunction used in this text? Pada teks yang pertama, bisa kalian lihat, there is no temporal conjunction, but arose is used to show the stages. Pada teks yang pertama, bisa kalian lihat itu tidak ada kata keterangan yang menunjukkan urutan, yang kita sebut dengan temporal conjunction. Tapi urutan tindakan, urutan langkah-langkah itu ditunjukkan dengan panah. So, the stages show by some arrows. Jadi tidak ada yang tidak menggunakan tunjukan, pasti ada walaupun tidak dengan kata tapi dengan anak panah. Berbeda dengan teks yang kedua. The stages show by temporal conjunction. First, next, then, after that, and then finally. And then in the first text, there is no some adverbial like quantity and other. Ya, but in this text use action verb. The imperative sentence contain action verb. Sama dengan teks yang kedua. Ya, kedua-duanya menggunakan kata kerja tindakan. Jadi itulah tadi, setiap prosedur teks selalu menggunakan kalimat perintah dengan diikuti atau diawali dengan kata kerja tindakan. Dan pasti ada perbedaan antara satu teks dengan teks yang lainnya. Tidak sama persis, meskipun secara umum memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Okay guys, I hope after we study the important things that should be understand in procedure text, we can produce, we can express some of procedure text. Jadi, setelah kita mempelajari ketiga aspek dari prosedur teks, yaitu fungsi sosial, struktur generik, dan ciri-ciri kebahasaan teks prosedur, saya berharap, Miss berharap, kalian bisa membandingkan, bisa menggunakan, bisa mengaplikasikan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa menyampaikan teks prosedur seperti resep makanan, bisa menjelaskan bagaimana mempraktekkan, membuat, menyusun atau men-setting alat-alat elektronik dengan kaidah yang benar dalam bahasa Inggris. Itu harapannya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. And next week, next session, we will continue to another topic about another text. Okay, sampai di sini Miss Lee ucapkan thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.